Iya, main. Di dalam tempatnya. Selamat pagi, Bapak Ibu. Selamat pagi, Bapak. Pagi, Bapak. Selamat pagi, Melal. Pagi. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini agenda kita yaitu pelaksanaan presentasi soal host yang sudah Bapak Ibu buat ya. Nah, mengenai teknis pelaksanaan presentasi, kita situasional aja dan kita fleksibel. Artinya sekarang kita berharap Bapak Ibu untuk share screen kartu soal yang sudah dibuat. Jadi intinya agar kita lebih efisien waktu, yang di share screen cukup kartu soal saja. Karena kami meyakini kartu soal yang Bapak Ibu buat ini pastinya sudah berdasarkan pemetaan. Sehingga kisi-kisi itu kami anggap sudah terlewati prosesnya sampai Bapak Ibu bisa melahirkan kartu soal. Nah, sekarang pada saat presentasi, saya berharap ada yang bersedia untuk tampil duluan dan yang mengalami ya istilahnya prepare-nya masih dirasa belum cukup, bolehlah belakangan sedikit. Intinya saya berharap tidak ada waktu nanti yang tidak efektif, tidak efisien. Dan perlu kami informasikan Bapak Ibu, ya, kami informasikan ya, untuk pelaksanaan presentasi ini nanti ada jeda Bapak Ibu ya. Jadi pada pukul 10.45 WITA kita bisa istirahat dulu. Karena kebetulan juga dari balai ada agenda untuk seluruh Widya Iswara dan beberapa pegawai di sini untuk mengikuti kegiatan kegiatan Latsar dari Kumham bersama Kumham. Sehingga Bapak Ibu nanti kita jeda pada pukul 10.45. Jadi nanti akan kita lanjutkan lagi pada pukul 1:30. Gitu, 1:30 ya. Kita akan coba masuk lagi. Dan Bapak Ibu, teman-teman yang sudah selesai duluan, ya selesai duluan, saya harapkan tetap bisa mengikuti Zoom meeting ini sampai akhir. Artinya ada proses pembelajaran yang bisa kita lakukan dari menyimak karya teman kita. Jadi tidak hanya sekedar kita menampilkan karya sendiri ya. Kita tidak sekedar belajar terkait apa yang sudah kita buat, tetapi kita juga belajar dari soal-soal yang dibuat oleh teman kita. Seperti itu. Ya. Pada hari pertama ini bisa jadi tidak semua peserta akan kebagian presentasi. Jadi teman-teman yang belum bisa presentasi di hari pertama, akan kami beri kesempatan presentasi di hari kedua besok. Jadi hari ini coba kita maksimalkan seberapa teman yang bisa ya. Jadi mulai pukul 8.00 sampai pukul 10.45, itu sesi pertama di hari pertama. Itu berapa orang nanti ya, coba akan kita lihat. Kemudian sesi keduanya di hari yang sama, mulai 1:30 sampai ya syukur-syukur nanti 4:30 atau jam 5. Ya, besar harapan saya teman-teman tidak menundalah presentasi. Dan yakini saja bahwa inilah hasil terbaik saat ini. Apapun karyanya akan kami apresiasi, dan Bapak Ibu kami persilahkan nanti untuk bisa share screen. Namun ketika ada kendala di daerah, di mana proses share screen itu tidak
bisa dilakukan dengan baik, maka kami akan coba share screen-kan dari sini. Bapak Ibu kemudian silakan presentasi. Begitu. Alokasi penyajian untuk setiap peserta, ya. Alokasi penyajian untuk setiap peserta ya maksimal 10 menit. Jadi saya berharap kalau nanti bisa kurang dari itu, berarti bisa kita lanjutkan ke peserta berikutnya. Jadi kita langsung gini ya, langsung berlanjut ke peserta berikutnya. Begitu ya. Jadi silakan ya Bapak Ibu ya. Artinya kita coba fasilitasi Bapak Ibu ya. Seperti itu. Dan kalau bisa cari tempat yang bagus sinyalnya ya. Biar kita nanti bisa interaksinya lebih lancar. Ya. Saya kira informasi pendahuluan cukup. Apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Pagi Pak Iwan. Ya, silakan Pak Yunus, silakan Pak Yunus. Ya. Saya niki pakai HP Pak. Jadi nanti kalau presentasinya gimana Pak? Bisa minta tolong? Oh, pakai HP? Nggih. Karena laptop saya lagi rusak. Tapi begini nanti ya, oke, saya akan coba bantu share screen. Namun teman-teman siap posisi di laptop juga nanti untuk perbaikan. Karena hari ini, karena kan saya berikan catatan itu apa yang harus diperbaiki ya, perbaiki. Kemudian silakan nanti ditindaklanjuti untuk diperbaiki. Setelah itu nanti upload ulang lagi ya, yang hasil perbaikannya. Atau ya? Begini Pak, saya kan pakai komputer juga nih. Saya bisa login pakai dua enggak? Nanti storing ya Pak. Oh, gitu. Satu saja ya. Saya pakai Perwaji aja kalau gitu ya. Yeah. Nanti biar saya yang share screen-kan, Bapak Ibu silahkan nanti presentasi dan dicatat ya apa yang menjadi masukan habis itu. Ya. Oke, waktu penyajian saya kira cukup 10 menit, maksimal 10 menit, syukur-syukur kurang dari itu ya. Siapa yang pertama nih Pak? Oke, sebentar saya lihat dulu ya, sebentar ya. Siapa yang mau siap tampil pertama dulu? Agar teman-teman yang mau tampil pertama agar disiapkan dulu ya. Ya. Allah siap. Saya Pak siap. Saya siap juga Pak, insya Allah. Siap Pak. Saya setelah Pak Humaydi siap Pak. Siap Pak. Silakan Pak Humaydi duluan. Siap. Iya. Saya yang duluan ya. Nggih, sila Pak. Sila, Pak Ustadz. Pak Iwan. Ini masih ribut di mana suaranya mana? Pak Yunus kayaknya itu.
Iya, ribut. Kita dulu tunggu Pak Iwan dulu ya. Oke, oke. Humaydi yang duluan, Pak. Iya, ya. Ya, Pak. Saya share screen kan atau Bapak share screen sendiri, Pak? Saya sendiri, Pak. Yang Oke, langsung silakan Bapak. Nggih, nggih. Silakan Bapak. langsung ke kartu Langsung soal, Pak, kartu ya. soal saja, Pak ya. Teman-teman Iya. yang lain yang belum ada kepentingan, mohon di-mute dulu ya. Ketika nanti mau presentasi, silahkan Gimana bisa terlihat kira-kira? aktifkan suaranya. Wih, luar. Sudah, Pak. Sudah bagus, Pak. Coba langsung ke indikator soalnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, nggih. Saya hormati Pak Iwan selaku WI dan teman-teman peserta diklat yang saya banggakan. Jadi ini adalah kartu soal hasil tugas yang sudah saya selesaikan. Ya. Jadi untuk KD-nya ini saya ganti ya. Kalau yang kemarin itu saya pakai pajak ya. KD-nya tentang perpajakan. Kalau yang ini tentang perdagangan internasional sesuai dengan RTL yang saya sudah buat ya. Baik, jadi di sini KD-nya ini menganalisis konsep dan kebijakan perdagangan internasional. Nah, di sini di pemetaan itu ada beberapa IPK penunjang dan ada IPK kunci, itu ada 2, dan ada IPK pengayaan 1. Ya. Nah, jadi IPK kunci yang 2 yang tadi yang saya buat itu saya hanya membuat 1 soal ya untuk IPK kunci untuk menganalisis atau C4-nya ya. Nah, ini adalah salah satu IPK kunci yang saya buat ya soalnya. Ini tentang teori perdagangan internasional ya. Jadi di teori perdagangan internasional ini sebenarnya juga indikator soalnya itu bisa dikembangkan menjadi dua ya dari IPK kunci itu ya. Ada keunggulan mutlak dan ada keunggulan komparatif ya. Nah, Coba lihat dulu sebentar, Pak. Oke. Langsung ke indikator soal biar cepat ya. Oke. IPK-nya menyimpulkan penerapan konsep teori perdagangan Ya, internasional. yang ini Menyimpulkan IPK, ya. IPK pengayaannya yang ini Pak, menyimpulkan. Oh gitu. Yeah. Indikator coba indikator soalnya disajikan apa? Indikator disajikan tabel hasil produksi suatu negara. Siswa dapat menyimpulkan penerapan konsep teori keunggulan komparatif dalam perdagangan internasional dengan benar. Nah, ini contoh kita lihat. Ini contoh soalnya. Jadi disajikan tabel. Jadi di sini anak itu harus pertama menguasai dulu tentang teorinya, kemudian harus mampu menganalisis jenis produk yang dihasilkan oleh masing-masing negara dan mampu membandingkan kira-kira mana yang pas oleh
negara Thailand dan Indonesia untuk diekspor dan diimpor. Artinya supaya kegiatan ekspor impor itu lebih menguntungkan untuk masing-masing negara. Ya, jadi di sini anak itu dituntut menguasai dulu konsepnya, baru dia menganalisis, barulah dia menyimpulkan. Ya. Oke, udah Sampai bagus tuh, Pak. di rumah, ya. Bagus, Pak. Nomor 1, Pak. Ya, coba indikator soal yang kedua, Pak. Coba Ya, yang host, Pak. ini yang Sudah bagus itu, sudah bagus. kemudian ini yang kedua. Nah, ini yang Oke. soal isian ini, Pak. Yang tadi kan pilihan ganda. Nah, ini yang isian yang Oh, ini saya isian. sebutkan tadi ya, yang IPK kunci ini. Jadi menganalisis perhitungan penukaran valuta asing ya, atau uang rupiah dengan uang asing ya. Bang, Nah, Pak, KD-nya indikator bunyinya apa? KD-nya coba KD. KD-nya bunyinya tadi. Coba lihat. KD-nya menganalisis konsep dan kebijakan perdagangan internasional. Jadi di dalam kebijakan perdagangan internasional ini, Pak, ada juga tentang valuta asing ya, falas. Di situ dia terkait dengan bagaimana penukaran uang ya. Karena kan perdagangan internasional itu tentunya antar negara ya, tentu dengan mata uang masing-masing. Jadi di materinya itu ada tentang falas, itu terkait dengan kebijakan ya, kebijakan perdagangan internasional. Menganalisis apa? Perhitungan penukaran valuta asing. Ini terkait dengan materi berkaitan dengan kebijakan perdagangan internasional, Pak. Ada di submateri. Indikator soalnya? Indikator soalnya, disajikan narasi perjalanan umroh, siswa dapat menganalisis perhitungan penukaran valuta asing, uang rupiah dengan uang asing dengan benar. Nah, ini soalnya. Rifki adalah penduduk Indonesia. Ia pergi umroh ke Tanah Suci Mekah atau Arab Saudi. Sebelum berangkat, ia memperkirakan kebutuhan dana selama pelaksanaan umroh sebanyak 54 juta. Sehingga ia membawa uang sejumlah perkiraan tersebut. Saat itu, kurs yang berlaku adalah kurs jual 1 real itu sama dengan 4.000 dan kurs beli 1 real itu sama dengan 3.000 dan kurs tengahnya 1 real itu sama dengan 3.500. Setelah selesai melaksanakan umroh, uang Rifki tersisa 200 real. Pertanyaannya, hitunglah jumlah uang rupiah yang habis digunakan Rifki selama melaksanakan umroh. Jadi di soal ini siswa itu harus mampu menganalisisnya. Menganalisis, jadi tidak hanya sekedar menghitung seperti biasa, jadi dia harus analisis dulu apa yang diinginkan oleh soal itu. Stop dulu, Pak. Coba lihat Ya. ke atas sedikit, Pak. Sedikit. IPK naik. KD dan IPK. IPK dan oke. Menganalisis konsep kebijakan perdagangan internasional, menganalisis perhitungan penukaran valuta asing. Menganalisis perhitungan menganalisis apa itu, Pak? Menganalisis perhitungan penukaran valuta asing. Di PK kunci saya, Pak, dia ada 2. Pertama, menganalisis dampak kebijakan perdagangan internasional. Yang kedua, menganalisis perhitungan penukaran valuta asing. Jadi ada 2 IPK kunci saya. Iya. Oke, nanti ini Pak ya, saya setuju Ya. dengan IPK kunci yang pertama. Jadi menganalisis dampak dari kebijakan perdagangan internasional. Tapi harus gini ya Pak ya, harus dikaitkan dengan hal lainnya, tidak sekedar menganalisis dampak kebijakan internasional begitu saja. Menganalisis dampak kebijakan perdagangan internasional dari apa? Misalkan dari tidak terlaksananya apa? Nah, misalkan konsep perdagangan itu tidak berjalan dengan semestinya, bagaimanakah dampaknya dengan kebijakan perdagangan internasional? Jadi prinsipnya itu adalah
kita akan berusaha mengaitkan dampak dari kebijakan perdagangan internasional dengan misalkan apa? Dengan ya mohon maaf saya tidak tahu secara substansi, mungkin dengan tidak terlaksananya konsep perdagangan internasional sebagaimana mestinya misalkan. Ya, jadi Pak, kemarin kan sempat saya mau orek-orek soalnya terkait Iya. dengan analisis kebijakan itu, kan saya mau angkat terkait dengan ini pencabutan larangan ekspor itu yang saya mau angkat Ya, kemarin. bagus tuh Pak Cuman, malahan tuh. ya, cuman saya kekurangan referensi aja kemarin untuk ini. Saya mencari-cari ini aja dulu karena kan banyak juga yang lebih ke banyak ke opini kemarin saya baca, makanya agak Iya. susah juga ini nantinya, takutnya salah orang, salah penafsiran nanti Oh, terkait tidak. ini. Artinya Makanya saya begini, nyari referensi yang lebih akurat aja dulu untuk Iya. menyiapkan ini. saya setuju Pak, itu kalau misalkan kita buat soal kayak gitu, bagus tuh Pak. Disajikan, nah tadi apa? Pencabutan apa tadi tuh? Pencabutan apa Pak bilang tadi? Ya, pencabutan larangan ekspor minyak itu. Disajikan pencabutan larangan, berarti disajikan peristiwa terkait ini misalkan ya, Kebijakan. disajikan peristiwa terkait apa nih Pak? Perdagangan internasional. Perdagangan internasional ya. Jika peristiwa terkait perdagangan internasional, siswa dapat menganalisis dampak ya ataupun penyebab dampak ataupun penyebab dari siswa dapat menganalisis penyebab misalkan juga ya dari kebijakan perdagangan internasional yang dilakukan. Nah, begitu Pak, ya? Iya. Kan nanti siswa akan dapat menganalisis penyebab ya Pak ya dari kebijakan yang dilakukan kan. Nah, misalkan kayak tadi itu disajikan dengan tepat ya, tambahkan dengan tepat atau dengan benar nanti indikator soalnya. Berarti disajikan kejadian terkait perdagangan internasional. Siswa dapat menganalisis penyebab dari kebijakan internasional kebijakan perdagangan internasional yang terjadi dengan tepat. Ya, sajikanlah nanti peristiwa tadi itu kan. Perhatikan narasi berikut. Nah, baru-baru ini gitu misalkan. Pemerintah membatasi ekspor impor apa tadi, Pak? Ekspor minyak. Ekspor minyak ke luar negeri. Ekspor minyak ke luar negeri. Nah, nanti Bapak narasikanlah dengan bahasa yang bagaimana ya. Ini kan kontekstual banget kan? Iya. Nah, kebijakan ini dapat terjadi. Kebijakan ini diambil dapat terjadi sebagai akibat. Nah, misalkan gitu ya. A. Nanti dia akan menganalisis kan A begini, B begini, C begini. Nah, konteksnya kan udah gini kan, Pak? Iya. Ya. Siap, Pak. Nanti kita Oke. Di soalnya memang ada yang ini ya, Pak ya. Menganalisis perhitungan penukaran valuta asing ini ada ya, Pak? Di materinya ada. Pak. Ada. Iya. Rata-rata kalau di ujian nasional atau apa itu dia wajib itu soal yang semacam ini, menganalisis soal perhitungan ini. Cuman kan modelnya macam-macam Pak. Iya. Tidak hanya ya, tapi yang jelas dia model ada simulasinya gitu. Oke Pak, luar biasa Pak Humaydi. Bagus ini. Terima kasih Pak atas masukannya. Jadi itu masukan saya ya Pak ya. Tapi secara teknis Pak Humaydi ini semua soalnya hot. Wah, luar biasa ini. Ya, yang disajikan nih hot ini ya. 2 soal nih hot. Ada lagi soalnya Pak? Yang lain Pak? Ada? Hanya 2 aja. Nah, cuman ini Pak terkait dengan penskoran mungkin ini butuh ini mungkin ada masukan atau apa. Jadi kemarin kan sempat saya pakai 5 opsi itu, cuman kemarin ada celah gini, makanya saya rubah ini. Jadi pada prinsipnya ini dipercayakan ke guru Bang G. Soal pedoman penskoran untuk soal uraian itu kan menyesuaikan dengan tahapan-tahapan yang harus diselesaikan guru ya. Sampai tahapan-tahapan yang harus dikerjakan oleh siswa sampai siswa itu
menyelesaikan finishingnya kan, jawaban akhirnya kan ada tahapan-tahapannya. Yeah. Saya yakin Bapak Ibu punya pemahaman tersendiri ya. Artinya mungkin misalkan ada 4 tahap untuk penyelesaian itu, kita sudah mulai bisa memberikan semacam penskoran ya. Karena kan soal itu kan bobotnya beda-beda ya Pak ya, untuk soal uraian ya. Tidak mesti sama ya, tergantung kedalaman materi. Nih anggap ya sekarang kita ada 2 soal uraian. Satunya itu memang soalnya boleh dibilang tingkat kesulitannya tinggi, sehingga kita berikan bobot lebih tinggi ya. Kemudian soal yang kedua memang lebih mudah, kita beri bobot yang lebih rendah. Misalkan soal yang pertama kita beri bobot 60 misalnya, ya 60. Soal yang kedua kita beri bobot 40. Nah untuk soal yang pertama yang bobotnya 60, berarti boleh dong kalau kita membuat semacam rubrik, kapan kita bisa memberikan nilai 60, kapan bisa memberikan nilai 40, kapan bisa memberikan nilai 20, dan nilai yang lebih kecil lagi. Nah, berarti sekarang pijakan kita untuk memberikan pedoman penskoran itu adalah pada sudah sampai tahap mana siswa itu bisa menunjukkan penyelesaiannya gitu. Ketika dia misalkan sampai pada misalkan ada 4 tahapan gitu ya. Ketika tahapan 1 aja baru dia tuntaskan, berarti kasih nilai 10. Tahapan 2 mungkin di 20. Kalau masuk di tahapan 3, di mana di situ prosesnya sudah lebih dalam lagi, beri 40. Kemudian ketika dia masuk ke tahapan 4, baru kita beri 60. Silakan saja Pak. Ya, saya tidak, artinya sekarang rubrik ini tidak ada ketentuan baku berlaku untuk semua materi. Karena sejatinya kedalaman materi itu guru yang memahami Pak. Ya, yang penting sekarang proses berpikirnya itu ketika sudah muncul dalam siswa dan bisa dihadirkan dalam penyelesaian soal, berarti ya bolehlah kita memberikan penilaian sesuai dengan rubrik kita Pak. Gitu. Ya. Pak. Jadi gitu Pak Medi ya. Oke, saya kira terima kasih atas masukannya Pak. Iya. Luar biasa Pak Medi ya. Oke, kita berikan close Pak buat Pak Umaidi Bapak Ibu. Saya izin stop screen ya. Iya, silakan Pak. Iya. Pak Umaidi, saya sudah ini ya, tandai Bapak sudah selesai ya. Oke, terima kasih Pak Umaidi. Teman-teman, saya kira nih demi kelancaran ya saat presentasi, saya share screen dari sini aja ya biar cepat ya. Teman-teman presentasi gitu ya. Ya, nanti bagian mana yang menjadi penekanan harus diperbaiki agar segera diperbaiki gitu ya. Oh, iya, Pak. Siapa yang mau presentasi sekarang setelah Pak Umaidi? Saya Pak. Pak Junaidi. Ya. Ya oke, sebentar saya lihat dulu Pak ya. Pak Junaidi Sudah Pak. Yang diambil berdasarkan data di APK. APK di aplikasi ini PDUM. Saya sudah siap. Aman ya? Pak Iqbal, Pak Iqbal. Sudah aman. Terus balik. Saya siap Pak. Kedua. Tadi Buku tamu. Uang beronggoan. Segera ngumpul. Jadi suaranya kencang sekali Pak. Kebetulan lagi di madrasah Pak. Lagi banyak gitu. temen ini. Oh ya sekarang udah sepi sekarang tadi agak. Oh gitu. Ya oke. Ini dengan sana.
Pak Junaidi ya, Pak Junaidi ya. Pak Junaidi ya. Siap. Iya, ya. Coba lihat dulu ya, Pak Junaidi. Atau saya langsung dari sini aja, Pak ya? Biar cepat saya bisa berikan kesempatan diperbaiki. Oke, Pak. Ya. Oke, sudah ada, Pak. Itu lidah ya. Oke, Pak Junaidi. Nyampe Pak Junaidi? Belum, Pak. Nyampe? Belum. Nah, sudah. Baik. Saya langsung ke kartu soal aja ya. Oh, kartu soal. Kartu soal ya. Oke, Pak, silakan, Pak. Iya, Pak. Sudah nyampe itu? Sebentar dulu, Pak. Lagi ya nih gangguan. Yang saya share screen sudah nyampe nih. Ya. Sudah. Ya, silakan, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Halo, Pak. Pak. Oke, silakan, Pak. Sudah. Oke, silakan, Pak. Masih belum muncul ini saya. Belum muncul. Oke, saya share screen, Iya. Pak. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi Bapak Iwan yang kami hormati, rekan-rekan guru yang kami banggakan. Jadi di sini saya mencoba untuk membuat soal pilihan ganda, di mana dalam soal pilihan ganda ini saya menggunakan KD menganalisis yang tarafnya C4, struktur kebahasaan dalam teks eksposisi, kemudian materinya tentang eksposisi, teks eksposisi. IPK yang kami gunakan di sini menemukan data dan informasi tentang struktur teks eksposisi, pernyataan tesis, pendapat tentang suatu permasalahan, argumen, data, fakta, pendapat yang menguatkan tesis. Kemudian IPK di sini yang saya pakai disajikan teks eksposisi pernyataan tesis. Siswa dapat menganalisis pernyataan umum dalam teks eksposisi yang dibaca dengan tepat. Nah, di sini kami sajikan satu teks terkait dengan teks eksposisi, di mana tentang matahari, di mana di sini bunyinya matahari adalah bintang yang merupakan pusat tata surya, memancarkan panas dan cahayanya ke bumi dan planet-planet yang lainnya yang mengitarinya sebagian besar kandungan berupa hidrogen, helium, di mana letak matahari adalah terletak di galaksi terbesar Bima Sakti. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan matahari adalah bintang yang paling dekat dengan bumi. Pengertian matahari adalah benda panas yang tersusun dari gas
bertekanan tinggi. Diameter matahari 109 kali diameter bumi, yaitu 1,4 juta kilometer. Walaupun matahari itu berbentuk gas, beratnya lebih dari 300.000 kali berat bumi. Suhu permukaan matahari 6.000 derajat Celcius Ya. yang Oke, stop, Pak. dipancarkan ke ruang angkasa hingga sampai ke Junaidi. permukaan bumi. Sedangkan suhu inti dan selanjutnya, baik, saya langsung ke pertanyaan saya, Pak ya. Ya. Jadi di sini pertanyaannya berbunyi pernyataan umum yang terdapat dalam teks eksposisi di atas. Nah, di sini soal ini menurut saya mengajak siswa untuk mampu memahami dulu isi teks yang dibacanya, kemudian setelah itu baru menentukan pernyataan umum yang ada di dalam teks tersebut. Iya, iya. Nah, di Oke. sini Siap, Pak Junaidi. Ini sudah betul nih. Oke, Pak. Sudah, Pak. Sudah host nih, Pak. Oh, gitu, Pak. Pak Junaidi ini Mohon sudah maaf, Pak, host nih. Mohon maaf, Pak, saya pindah-pindah ini, tamu datang ini. Iya, iya, iya. Silakan. Coba, Dian. Iya, Pak. Ini, Pak. Iya, iya. Boleh mau naik, Pak Junaidi, bisa dengar suara saya? Pak Junaidi, dengar suara saya? Iya, ya, Pak ya. Iya. Dengar suara saya, Pak Junaidi. Nanti ya, kalau ini kan judulnya menganalisis nih. Mas. Ini kan Ya, ya. menganalisis struktur dan kebahasaan teks ya. Nanti Ya. saran saya ya, Pak ya, saran saya. Ya. Berarti yang pertama nanti Bapak bisa mengembangkan IPK ya, saran nanti silakan ya. Ini ya, saran saya nih. Ini saran saja. Jadi yang pertama ya, ini bisa kita kembangkan jadi gini ya, Pak ya, IPK-nya. Ya. Ini berarti yang pertama menganalisis struktur ya. Oh, gitu. Iya, Pak. Analisis struktur dulu, Pak ya. Iya, ya. Strukturnya ya dipisah dulu nih, Pak. Mm-mm. Ya, teks eksposisi. Nah, oke, yang kedua baru menganalisis apa ini? Pernyataan umum. Bukan, kebahasaannya. Oh, struktur kebahasaannya ya. Ya, Pak ya, pisahin Oh, aja gitu. nih kan. Oh, gitu, Pak. Nah, nanti Iya, baru Pak kembangkan yang struktur teks ini, struktur teks eksposisi itu yang mana? Nanti apa struktur teks ini ngapain nanti? Oh, gitu. Struktur teks itu Berarti terkait larinya apa nanti aja? ke pernyataan tesis ya, tentang pendapat, Iya. gitu. Argumen gitu ya. Ya, Pak, gitu ya. Ini kan menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi ya. Yang pertama kita menganalisis struktur dulu ya. Struktur itu kayak apa, Pak? Pak Yunadi? Iya, Pak. Dianalisis secara strukturnya dulu boleh. Nanti kan bisa dikembangkan soal ini ya. Ini sudah host, Pak. Bagus soalnya. Ya. Iya, Pak. Yang maksud struktur teks yang kayak gimana, Pak? Terkait dengan pernyataan umum, kemudian ada pendapat, ada argumen di sana. Oh, iya. Oh, struktur teks itu maksudnya yang misalnya menggunakan kata kerja nomina, keperba gitu. Kalimat aktif transitif, kemudian intransitif gitu. Ya, itu struktur teks. Secara unsur kebahasaannya? Kalau kebahasaannya, oh kebalik dia, Pak. Tadi salah saya, kebalik. Kalau di struktur teks itu masuk ke pernyataan umum, kemudian pernyataan kesimpulan, kemudian nanti ada induk kalimat, ada anak kalimat, kemudian pola penalaran. Terbalik, Pak. Mohon maaf. Kalau kebahasaan? Kebahasaan nanti masuknya di kata kerja yang digunakan, kemudian kalimat-kalimatnya. Misalnya kalau di sini menggunakan kalimat intransitif dan transitif begitu, perba dan nomina begitu, Pak. Ya. Oke. Nah, berarti sudah kembangkan nanti ya, Pak ya. Jadi yang pertama itu ada struktur teks eksposisi,
Ya, misalkan Mm-mm. ini terkait apa nih, Pak? Misalkan kalau Bapak mau mengembangkan lagi kan Pola penalaran terkait gitu. pernyataan ya, Pak ya, terkait pernyataan Ya, tesis, pernyataan umum. pendapat umum, Pak ya. Iya, ya. Ya, Mm-mm. berarti nanti soalnya itu adalah mengarahkan siswa nanti untuk misalkan kalau dia menyimpulkan tema ataupun menentukan pernyataan umum, berarti kan kita sajikan teks ini ya, Pak ya, teks eksposisi kan seperti ini kan. Kemudian suruh siswa nanti untuk menemukan pernyataan umumnya apa atau kalimat utamanya apa. Oke, Pak. Ya, Pak ya. Iya, ya. Oh, jadi struktur teks itu maksudnya ya? Struktur teks tadi Iya, sama ya. kayak apa tadi struktur teks? Pernyataan Kan? umum, pola penalaran, kemudian nanti ada di sana induk kalimat, anak kalimat. Oh gitu. ya. Berarti ini kalau dijabarkan lagi ya, Pak ya. Silahkan nanti dikembangkan ya. Ini misalkan ini ya. Misalkan ini. Apa tadi, Pak? Menentukan? Pernyataan umum. Ya. Umum ya, Pak ya. Terus apa lagi, Ya. Pak? Pola penalaran, menentukan pola penalaran. Ya, menentukan. Ya, menganalisis lah nanti kan? Iya, ya, ya, mengenai pola penalaran. Ada saya buat soalnya di soal berikutnya itu Pak, tentang itu. Ya, oke. Yang penting saya mengarah ke sedikitnya. Saya yakin ini sudah host, Pak. Menganalisis Pola penalaran. Nah, lagi Bapak? Penyimpulan. Menyimpulkan ya Pak ya? Ya, menyimpulkan. Menyimpulkan, ya nanti ya. Menyimpulkan, apa namanya? Nanti di sini kan yang disimpulkan pendapat, ya, apakah Ya, ada pendapat, ada pendapat, argumen, ya. gitu. Ya. Ya. DSB Pak ya? Ya, ya. Dari sebuah teks eksposisi ya Pak ya? Ya. Ada lagi Pak. Nah ini nih, ini kita pakai IPK-nya Pak. Dia terukur dia ya? Ya, ya. Ya, menentukan pernyataan umum dari teks eksposisi ya, misalkan ya. Ini dari teks eksposisi. Ya. Ini ya. Ya. Menganalisis pola penalaran Dari teks eksposisi. ya. Nah, ini Pak ya. Ya, ya. Ini pakai IPK dan ini IPK-nya ya. Ini IPK. Dia terukur dia biar gampang kita dibuat soalnya. Ada gambaran, Pak? Iya, Pak. Berarti menganalisis struktur ini kita bawa aja langsung ke sini ya. Oh iya, ya. Ya, Pak ya. Iya, iya, ya. Nah, terus nanti kalau Bapak mau mengembangkan lagi, berarti nanti bisa kita kembangkan nanti tidak sebatas menentukan, tapi dia apa nanti Pak? Menemukan. Ya, Iya, apa tadi? menemukan Informasi. menunjukkan. Menemukan informasi Ya. itu sama aja dengan menyimpulkan informasi ya Pak ya? Iya, sama dong. Ya, oke dah. Nanti silakan kalau mau Bapak tambahkan lagi, menyimpulkan informasi terkait pendapat ya. Pendapat dalam teks Eksposisi. Nah, gini nih. Ini PK-nya, Pak. Ya, Pak ya. Iya, iya, ya. Kembangkan. Nah, ini ada berapa soal ini? Ini kembangkan lagi. Ini kan jadi berapa ini kan? Ya. Oh, Mas. Iya, Pak. Ya, nanti indikator soalnya ini aja sama kayak tadi kan, misalkan. Berarti indikator soalnya ya, Pak ya. Ini masukkan ya, Pak ya. Iya, ya. Oke, ini masukkan. Tapi intinya sama, soalnya bagus Bapak, ini seperti ini dah soalnya nantinya. Disajikan misalkan ya. Misal ya, yang pertama nih. Disajikan apa nih? Disajikan Pernyataan umum. ya, Pernyataan umum. disajikan beberapa pernyataan ya Pak ya, beberapa pernyataan. Tentang apa misalkan nih?
tentang suatu peristiwa ya Pak ya. Oh iya. Ya Pak ya. Iya ya. Ini tentang apa aja nih kalau di Bapak nih? Tentang pendapat, Iya. argumen ya, tentang pendapat Iya, lah. argumen, fakta ya. Argumen tentang fakta ya. Data ya. Tentang data ya Pak ya. Tentang data. Data apa nih Pak? Ya misalkan data dalam kehidupan sehari Pak ya. Data apa nih Pak? Umum nih Pak. Ini terkait tentang tata surya. Nah ya, tapi umum bahasanya, jangan data tata surya. Misalkan data apa? Oh nih? gitu. Data terkait kehidupan. Data kehidupan gitu. Oke. Jadi siswa dapat ya Pak ya. Siswa dapat Apa ya. di situ? Ini apa nih? Menentukan. Siswa dapat menentukan pernyataan umum. Oh gitu. Eksposisi dengan tepat. Dengan tepat. Nah, itu dia. Ada gambaran? Ada Pak, ada. Ini C. C, ya. Ini A. Iya, A. Ya, menentukannya anggap dia juga C berapa nih? C5 aja B, ya. B. 5 aja Ya. ya. Mau menganalisis ya Pak nih? Nggak tahu. Ya. Ya, oke. Ya, memang ada yang menentukan C3. Ya, oke dah, menganalisis ya. D. Ya, ini C berapa nih? Ya, Pak. Yang mana, Pak? C menemukan itu C3. Ada masuknya menganalisis C4 ya, Pak. C4 aja ya. Ya. Oke, gitu ya, Pak ya. Ya. Nah, ini soalnya baru buat soalnya ke sini ya. Nah, terus ini kan baru satu nih, nanti kembangkan soal yang lain, menganalisis pola menganalisis penalaran artinya kan ya. 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 Ya, Pak. Sama seperti ini sih dia kita suruh siswa nanti menganalisis apa dampaknya ketika peristiwa ini seperti ini, kan? Ya, misalkan gini. Ya. Apa akibatnya jika reaksi fungsi ini seperti ini ya? Siswa akan menjawab di sini kan? Ya, Pak ya. Ya. Jadi biar bisa dikembangkan lagi. Menyimpulkan informasi sama dengan kayak gitu itu juga menyimpulkan, Pak ya? Ya. Ya, Pak ya? Iya, Pak, sama-sama. Saya kira itu, Pak ya. Jadi preferensinya sama nih, Pak. Makasih. Ya. Kalau ini gimana nih? Coba nih. Yang mana? Kalau yang soal nomor 2 ini, Pak, saya pakai apa namanya yang tadi di pola penalaran itu. Pola pengembangan lah gitu. Ini C berapa ini? Ini menggunakan saya pakai apa namanya? Ini disajikan C4 ya, Pak. Saya pakai menganalisis. Siswa dapat menganalisis pola penalaran. Disajikan teks disposisi seperti teks. Yang mana ininya mana? Yang di nomor 1, Pak. Soalnya teksnya di nomor 1. Yang di atas tadi tentang matahari itu. Oh, gitu. Ya, nanti ya karena kita bahasa Indonesia ya. Karena kan berpeluang stimulusnya pakai satu ya. Oke, ini sudah ini Pak dijadikan siswa dapat apa ini? Mana dia? Siswa dapat menganalisis pola penalaran dalam teks eksposisi dengan tepat. Malah sudah menyimpulkan nih Pak. Oh gitu. Setelah dia menganalisis, dia akhirnya sudah bisa memutuskan. Ya oke dah menganalisis kalau yang prosesnya seperti ini ya menganalisis. Berarti C4 bisa juga ya. Ya. Oke, ini bagus nih Pak. Nah. Kalau ini? Kalau yang ini masuk dia ke kalimat aktif transitif. Sini siswa di teks eksposisi, tapi beda siap. teksnya. Udah betul, Pak. Ya, berarti dia prosesnya menganalisis ini, Pak ya. Ya. Prinsipnya menganalisis ya. Ya.
Oke. Nah, di uraiannya ini. Kalau di uraian, Pak, saya minta anak menyusun kembali teks eksposisi berdasarkan gambar dengan tabel yang saya tampilkan. Nah, gini. Nah, kalau ini masih penerapan kalau ini malahan. Oh, gitu. Sajikan gambar siswa dapat menyusun teks berdasarkan gambar dan data dengan yang tepat. Oh, artinya Bapak suruh menyusun kembali kata-katanya ya, Pak? Iya, iya, menyusun kembali kata-katanya berdasarkan gambar dengan gambar yang ada, kemudian dihubungkan dengan tabel yang di sampingnya begitu. Oke, ya boleh. Nanti berarti konteksnya tidak sekedar menerapkan ya. Iya. Nah, tapi dia ada proses mengaitkan juga dengan tahun apa namanya tabel itu gitu ya, Pak ya. Begitu ya, Pak ya. Pak Junaidi? Iya Pak, dikaitkan dengan ya. Oke. Waduh. Junaidi dengar saya Pak Junaidi? Keluar masuk saya Pak ini. Iya Pak. Keluar sendiri Pak. Nah, sekarang gimana? Nih, sudah? Pak Junaidi? Ya Pak. Nah, oke. Mohon maaf tadi terputus deh. Iya, oke. Pak Junaidi, ya kita apresiasi karya Bapak udah bagus ini, ya. Sudah bagus. Ya. Sudah hot ya. Sudah hot. Terima kasih, Pak. Oke, kita berikan plus buat Pak Junaidi, Pak Ibu. Ya. Oke. Terima kasih Pak atas bimbingannya. Iya. Oke, Pak Junaidi. Ya Pak. Ya. Oke ya, kita cukupkan dulu buat Pak Junaidi ya. Yang lainnya dengar suara saya Bapak Ibu? Mohon responnya dong. Siap. Dengar suaranya, Bu Royati? Ya. Ya. Dengaran suara saya? Kedengaran Pak, kedengaran. Oke, mungkin Pak Junaidinya yang jaringannya agak terganggu ya. Oke, kita berikan applause lagi buat Pak Junaidi, Bapak Ibu. Jadi ada masukan juga ya, langsung saya berikan komen. Nanti mohon teman-teman segera diperbaiki ya sesuai dengan dokumen. Ya, artinya biar diperbaiki dan di-upload ulang lagi. Pak Junaidi, mohon diperbaiki lagi nanti ya, masukan buat dari saya itu. Pak ya. Berpeluang kita kembangkan lagi itu Pak. Ya. Sudah sebatas itu Pak ya. Bisa kembangkan ya, Pak, lagi ya. soal-soal yang lain. Terima kasih Pak. Nggih. Baik, selanjutnya siapa sekarang setelah Pak Junaidi? Ya Pak. Royati. Ya oke, anu dulu home bimpa dulu dah sama teman-teman. Ya oke deh. Pak Iqbal aja Pak. Ya siapa dulu nih? Pak Iqbal Pak dari tadi soalnya. Ya. Pak Iqbal. Ya oke, sepakatnya dulu. Pertama Pak Iqbal, setelah itu Bu Royati ya. Setelah itu Pak Yunus ya. Ya, siap.
Bu Pur, kenapa kok kayak pasrah banget? Saya nggak pakai background Pak, dia error backgroundnya ini. Oke. Sama Pak, saya juga. Dia error backgroundnya. Oi, hantu nih. Bagus backgroundnya Bu Yaya. Ya, Udah bagus backgroundnya di belakang itu. Siapa nih sekarang siapa sekarang Iqbal ya, Pak Iqbal. Ya. Oke, saya coba share screen kan, Mbak. Litimuk. Tuh, paling bawah tuh. Paling bawah tuh. Tuh atas tuh. Nah, aja tuh bawah tuh. Nah, Pak Jun, saya nanya nih, makan sepi? Pak Iqbal. Pak Iqbal sekarang ya, Pak Iqbal ya. Ya. Teman-teman yang lain yang belum ada kepentingan mohon di-mute dulu ya, biar nggak rame ya. Oke, biar Pak Iqbal agar fokus ya. Saya coba share screen kan Pak Iqbal. Ya, Mohon Pak. presentasi Pak. Ya. Silakan Pak Iqbal. Belum muncul. Oh ini jadi Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rekan-rekan guru. Jadi ini saya mengampu mapel Al-Quran hadis. Oke. Jadi ini saya ambil untuk materi kelas 3 semester 1 tentang KD-nya memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang pola hidup sederhana dan perintah menyantuni para duafa pada surah Al-Isra 26 sampai 27, 29 sampai 30, Al-Qasas 79 sampai 82 dan hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad dari Abdullah bin Amru. Materinya itu Al-Isra ayat 26 sampai 27. Adapun indikator soalnya disajikan ayat Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 26 sampai 27 tentang pola hidup sederhana, sehingga peserta didik mampu menganalisis kandungan makna yang ada pada ayat tersebut dengan benar. Ini Pak bunyi soalnya. Jadi perhatikan ayat berikut. Wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Berikut ini beberapa perilaku yang mencerminkan penerapan pola hidup sederhana sesuai kandungan di atas. Ada A, B, C, D. Kemudian bunyi soal atau pertanyaannya, yang bukan merupakan penerapan pola hidup sederhana sesuai dengan kandungan ayat di atas adalah, jadi di sini yang bukan, yang itu yang A, karena di sana didahulukan keinginan. Seharusnya kebutuhan yang didahulukan daripada keinginan jika kita ingin hidup sederhana. Jadi ini saya kira soal ini sudah hot karena siswa juga harus menganalisis ayat, memahami kandungan maknanya, kemudian memahami pernyataan-pernyataan yang terkait dengan ayat tersebut. Jadi ini tentang materi tentang pola hidup sederhana, Pak. Gimana, Pak? Kuncinya itu yang benar adalah A, mendahulukan keinginan dari kebutuhannya, karena itu yang bukan. Seharusnya mendahulukan kebutuhan dari keinginan.
apa boleh menurut saya Pak ya? Ya, benar Pak. Gimana Pak? Oke. Saya nggak memahami substansi, tapi artinya secara pemahaman ini yang Ya. umum, artinya kan disajikan cuplikan ayat nih Pak ya. Iya, benar. Cuplikan ayat, berarti kita suruh mengarahkan siswa menentukan tindakan tepat, menentukan tindakan tepat sebagai bentuk pengawalan dari ayat itu, gitu kalau menurut pendapat saya Pak. Ya Pak ya, menentukan tindakan yang tepat sebagai bentuk pengamalan ayat itu, gitu. Kalau menurut pemahaman saya Pak, nggih? Oh, nggih. Iya, artinya begini, kalau artinya kan ayat ini sudah ada maknanya Pak ya, ada maknanya. Nah, anak-anak harus menghafal dulu dengan maknanya, menghafal ayat dengan menghafal maknanya dulu. Menghafal maknanya, setelah itu barulah nanti diarahkan siswa itu untuk menganalisis tindakan yang paling tepat. Ya, menganalisis tindakan yang tepat sebagai bentuk implementasi dari penerapan ayat itu, gitu. Ayat ini. Gitu Pak ya? Dalam kehidupan sehari-hari ya, benar. Oke. Kalau menurut saya gini aja Pak. Ya. Disajikan, berarti IPK-nya dulu ya Pak ya. Ini tambahkan dulu IPK ya. Nih ya. Oh ya. Ini saya tambahkan IPK. Biar jelas dia. Ini saya blok. Ya. Berarti IPK-nya itu menganalisis perilaku yang tepat sesuai dengan penerapan ini ya Pak ya. Ya. Penerapan ayat ini Pak ya. Ayat Al-Qur'an ya. Ya, ini. Benar. Nah. Oh ya. Ini Pak. Indikator soalnya, berarti indikator soalnya gini, disajikan ayat Al-Quran tentang sis. Nah, ini C. Ini C. Ya. C. Terus di sini sehingganya dihilangin ya. Nanti Bapak perbaiki ya Pak. Oh, nggih Pak, nggih. Berarti ini siswa. Siswa dapat. Ya, siswa dapat gitu ya. Ini dihapus ya. Ya. Siswa dapat menganalisis perilaku. Nah, ya Pak ya. Menganalisis perilaku, berarti sama nih. Nih, kita ini aja langsung. Ini kita copy. Siswa dapat menganalisis perilaku. Ya Pak ya? Ya. Ini tambahkan dengan tepat. Nah, itu ya. Ini indikator soalnya, Pak. Oh, iya. Ya. Perbaiki nanti, Pak, nggih. Ini biar kita belajar bersama. Berarti begini aja langsung, Pak. Disajikan ayat ini kan gitu kan, di sini ayatnya. Langsung aja di sini ada Pak. Perilaku terbaik yang harus dilakukan oleh siswa. Gitu aja deh, Pak ya. Nah, ini ya, Pak ya. Ya. Perilaku terbaik, misalkan ya, terbaik yang diharuskan, yang perilaku terbaik yang semestinya dilakukan oleh orang sebagai bentuk, misalkan ini apa nih? Pengamalan ini ya Pak ya? Ya, penerapan ayat Al-Quran. Kemarin sebenarnya gitu, tapi yang ini Pak ya? Ada masukan kemarin. Ya, ini biar ini ya Pak ya? Ini. Nah. Ya. Nah.
langsung ABC atau yang Ya, bawahnya langsung hapus ABC ya. ini nggak perlu nih. Ya. Ya, Iya, iya. dihapus Pak Kemarin ya. sebenarnya gitu kemarin sebenarnya yang Pak, tapi yang perbaiki masukan dari teman-teman. Ini hapus. Iya. Itu Pak. Iya, ya makasih Pak. Ini menganalisis Yang sudah, soal Pak, kedua ya. Pak. Nggih. Soal kedua ya, ini saya baru secara redaksi ya Pak ya. Nggih, nggih. Perhatikan ayat ini. Ini aja langsung Pak, biar begini. Ayat ini aja langsung Pak. Nah, gitu. Halo, Pak Iqbal. Nggak stabil ini. Bisa lihat Pak? Nggih, nggih bisa Pak. Ya, langsung aja ya. Nah, ini kan. Oh, nggih, nggih, nggih. Perhatikan ayat. Perilaku terbaik semestinya dilakukan sebagai bentuk penerapan ayat di atas, itu aja langsung biar gini biar cepat. Nah, gitu. Ya. Oh ya, ya, ya. Sebenarnya Ya. Mas, yang gini Pak, udah. Makasih. Oke. Ini C berapa nih, Pak? C4. C4. Oke, berarti Pak Iqbalnya yang ada gangguan ya. Itu Pak. Yang lainnya masih dengar ya? Kira-kira bisa lihat ya? Kemarin langsung. Bisa lihat? Pak Ibu yang Bisa, lain Pak, bisa bisa. respon? Bisa. Oke, siap. Soal kedua Pak, mungkin. Silakan Pak Iqbal perbaiki nanti ya. Nggih, nggih. Ini yang simpan dah nih Pak. Nanti yang perbaiki. Oke, ini soal yang kedua. Coba. Disajikan pemahaman tentang pola sederhana dan sehingga peserta didik menganalisis kandungan makna. Ayatnya mana nih Pak? Oke, ini IPK-nya Pak, IPK-nya. Nah, IPK nih ya. IPK. Oke, IPK-nya perbaiki dulu Pak. IPK-nya tulis apa nih Pak? Nah, ini langsung aja ya, menganalisis ya. Menganalisis kandungan makna. Pada Al-Isra ayat 26 sampai 27. Ini IPK ya. Ya. Indikator soalnya perbaiki. Ya. Disajikan ini tentang ini ya, siswa dapat. Nah, ini ya. Ini langsung nih siswa. Dengan tepat. Baik, Bang. Ya, ya Pak. Bisa dilihat? Bisa Pak. Ya, Nah, bisa. berarti sekarang sajikanlah ayat dulu, Pak. Sajikanlah ayat Oh, sekarang. ayatnya dulu. Ayatnya disajikan Oh, dulu. Ini apa bunyi ayatnya ya? Berarti ini perbaikan ya. Iya, ya. Oh, nggih, Pak. Nah, sekarang nanti di sini ya. Perhatikan. Misalkan kutipan ayat ya. Kutipan. Ayat ini, Pak ya. Nggih, Pak.
ini ya, nanti tambahkan di sini kutipannya, ya kutipan ya. Ya, iya benar. Nah, terus nanti langsung dah soalnya nanti ini dia Ya. makna yang terkandung nah gitu Pak. Ya, Ya. ya. Benar. Kasih Pak. Ya. Coba ya. Oke, oke. Baru nanti bawa A, B, C. A, B, C, D. Oke Pak. Gitu Pak. Biar nyambung ya, indikator soal dengan soalnya ya. Oke, Pak Iqbal, terima kasih banyak. Oke, kasih banyak Pak. Kita berikan aplaus buat Pak Iqbal, Bapak Ibu. Ya langsung kita perbaiki Pak Iqbalnya, nanti perbaiki Pak. Yang penting bisa presentasi dulu gitu. Perbaikannya setelah langsung ya. Mohon segera diperbaiki ya. Oke, oke Pak, makasih Bang. Oke, terima kasih Pak Iqbal. Oke, Pak. Oke, oke. Siapa sekarang yang presentasi? Bu Royati ya? Oke, saya lihat dulu Bu Royati. Itu jadi satu file Pak di paling bawah tempat soal. Nggih. Wah, ini soalnya PDF. Soalnya kalau PDF susah saya. Ya nanti diperbaiki ya, Bu. Karena yang bisa memberikan respon saya cepatnya. Kalau soal Word bisa saya beri tandai ya. Yang buka sulit Pak. Oke. Ah, pakai yang lain aja dulu Pak, biar waktu nggak sia-sia. Gimana Ibu? Pakai ini ada teman yang lain yang lebih siap dulu ini soalnya. Saya ada dulu Pak. Untuk mengisi waktu kan. Oh ini sudah. Saya dulu Pak. Ini sudah. Oke. Nyampe itu? Nyampe Pak, nyampe. Oke, Bu Royati. Ya. Bisa dikirimkan yang Word saja, Bu? Iya Pak. Kirimnya lewat mana Pak? Lewat Sinadi? Lewat WA coba. Biar bisa saya masukkan. Oke, sambil menunggu Bu Royati, siapa dulu yang duluan?